Dia Pagi pagi. Romo, Halo. pagi Paman. Dia pagi. Yuk, Franz, Ya, saudaraku silakan. Mau tanya ya, apa dari mana? Salpe saya dari Papua. Oh, Ya, selamat pagi. Katolik, Nah, Protestan. Katolik lah. Oke. Mau tanya ke Romo kah atau ke teman-teman yang lain? Saya Silakan. mau tanya ke pastor. Silakan Om Frans. Tapi ini pertanyaan saya ini random. Satu aja. Ah, ah. Eh, dalam ketidakmengertian saya, makanya saya pertanyakan mengenai kitab Kejadian dengan kitab Taurat. Kisah penciptaan itu kan kita tidak bisa bayangkan berapa jauhnya, jarak jauhnya dengan hukum Taurat yang ditulis Musa. Kira-kira atau bagaimana anunya, siapa kira-kira yang mengkonfirmasi kepada penulis kitab Taurat tentang kisah penciptaan? Karena kan jaraknya jauh sekali, sampai bisa ditulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Itu siapa ya kira-kira yang mengkonfirmasi? Apakah wahyu Tuhan atau malaikat yang menyampaikan kepada Musa? Begitu Pastor. Mohon penjelasannya. Penting sekali ya teman-teman. Saya pikir ini penting untuk ditindaklanjuti dalam proses seperti itu. Karena itu butuh yang kita namakan formasi biblis. Dalam formasi biblis, di situ penting sekali untuk melihat bahwa edisi pertama lagi, pakai edisi pertama, bahwa bagian pertama dalam perjanjian lama yang kita namakan itu 3 bagian, yaitu lima hukum pertama, 5 kitab pertama atau Tanak, Ketubim dan Nebiim. Prosesnya panjang. Saya akan menunjukkan bagaimana tahun berapa proses itu selesai ditulis di dalam Taurat, dalam kitab pertama itu, 5 kitab pertama, di tahun berapa selesai penulisannya. Dan sebelum saya masuk ke sana, kalau pertanyaan kita adalah kapan ditulis, maka itu sebuah perjalanan panjang. Om bisa lihat tidak? Kapan kitab suci ditulis? Pentateuk itu dimulai dari tradisi lisan dari tahun 1800 sebelum Masehi sampai dengan 900-an sebelum Masehi berada di tradisi lisan. Setelah itu mulai dari sekitar 860 mulai yang namanya kompilasi-kompilasi kecil, tulisan-tulisan kecil, sampai dengan tahun sekitar 460 sebelum Masehi. Dari 490 sampai dengan tahun 400 itu baru yang dinamakan redaksi final. Jadi kalau Bapak bertanya dalam kronologi waktu untuk jadikan Pentateuk ini 1800 sebelum Masehi sampai dengan 400 sebelum Masehi, berapa tahun? Cek, 1400 tahun. Perjalanan panjang untuk yang kita namakan Pentateuk dalam redaksi finalnya. Om Frans, dalam pengertian penulisan ini engkau bisa mengerti? Makanya engkau jangan bilang waktu kronologi. Ketika di sini belum ditulis. Kitab Musa itu bukan berarti ketika Musa hidup sudah ditulis semuanya. Kisah penciptaan itu lahir di Babilonia. Di eksilio di sini. Pembuangan ke Babilonia. Ini penting sekali ya teman-teman. Ketika orang Israel berhadapan dengan dewa
terbesar zaman Babilonia yaitu Marduk. Ketika Marduk di sana, orang Babilonia bilang mereka paling besar, Marduk paling besar, dan itu orang-orang Israel yang ada di pembuangan di sana akan kehilangan kepercayaan kepada Yahweh. Karena itu imam-imam yang dibuang bersama dengan orang Israel ke Babilonia mulailah menulis redaksi pertama dari Pentateuk, narasi tentang penciptaan ini. Sekarang di situ dinamakan Pentateuk, 5 kitab pertama. Bayangkan, atau Tanak, bayangkan butuh 1400 tahun dari tradisi lisan zaman Abraham sampai dengan redaksi finalnya tahun 400 sebelum Masehi. Jadi kalau Bapak tanya waktu, wow. Semua ini menunjukkan bahwa Alkitab secara perlahan-lahan untuk ditulis seperti yang kita temukan sekarang butuh 1350 tahun. Oke, Pater. Paham. Yang dari situ bisa mengerti dulu. Kalau tidak memang kita pikir bahwa Musa langsung tulis, pada zaman itu, hancur. Paham, Pater. Menulis apakah dikeluar itu kematian Musa? Iya. Di situ ada kematian Musa. Apakah Musa menulis kematiannya sendiri? Bayangkan, bagaimana Musa menulis kematiannya? Masih ada pertanyaan saya, Pater. Saya sambung sedikit dengan perjanjian baru, teman-teman, supaya teman-teman lihat kronologi perjanjian baru itu panjang ya. Jadi Protestan ini kalau tanpa tradisi kamu tidak bisa buat apa-apa. So, untuk Protestan yang di sini kita omong saja tentang Injil ya. Injil itu dari tahun 33 zaman Yesus, tahun 33 di sini kematiannya. Di situ masih redaksi, ya bukan redaksi ini, namanya tradisi lisan itu. Redaksi finalnya baru tahun sebelum 70 sampai dengan tahun sebelum 100. Panjang perjalanan. Surat-surat Paulus. Lihat tahun 33 baru mulai tahun 48-49 Tesalonika baru ditulis sebelum tahun 50, bayangkan. Sampai dengan sebelum kematiannya tahun 66-67. Perjalanan panjang. Perjalanan ini. Karena itu dari 13 surat ya, 14 tambah Ibrani. Dari 13 surat dulu, itu hanya 7 surat yang ditulis oleh dia sendiri. Sedangkan kalau Yakob, kalau 7 surat berarti ada berapa surat yang tidak ditulis oleh dia? 6 surat. Makanya Om Sastro bilang, kalau begitu bagaimana Musa menulis kematiannya kalau dia sudah mati? Jadi lucu. Timo yang Paham, Pater, paham. Pater, ada yang mau screenshot tadi, Pater, bisa tampilkan ulang kah? Dekat dikit. Nanti saya kirim ke kamu nanti. Enak. Emang ya. Mau, saya mau tanya, mau. Ada, Pak. Om Frans dulu, Pak. Iya, saya bertanya satu. Selesaikan Om Frans. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Ini mengenai arwah. Pertanyaan saya dulu untuk kalian. Kalian tidak mau tidur kah? Jangan terlalu besar kok, saya malu nih. Oke. Iya, begini, Pater. mungkin ada data nanti saya harus kasih tunjuk. Iya, Pater. Begini, Pater. Apa namanya? Di daerah kami di Toraja, itu kan yang bagian kepedalaman Injil belum sampai. Kemudian orang tua kami, leluhur kami ini meninggal, sama sekali belum mendengar kabar gembira. Nah, apakah Pertanyaan, bagaimana nasib mereka begitu? begini, apakah pada waktu misa arwah atau dalam misa untuk doa umat, kami boleh membawakan nama-nama almarhum ini untuk didoakan, karena mereka kan tidak meninggal dalam Kristus, mereka meninggal dalam
kepercayaan leluhur. Apakah boleh kita bawakan nama-nama ini ke dalam misa arwah begitu? Oke. Sur. Yang pertama, bagaimana mereka ini yang tidak kenal Injil di hadapan Allah di Ya. hari penghakiman. Ini yang kita harus tahu dulu. Bagaimana mereka ini di hadapan Allah pada waktu mereka mati. Kalau kita Katolik kan percaya, bukan kitab sih, dalam 2 Korintus 5 ayat 10 namanya penghakiman pribadi langsung. Tetapi bagaimanakah mereka ini yang tidak mempunyai hukum Taurat, yang tidak mempunyai Injil? Itu dijelaskan di dalam Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Bapak dengar baik-baik di sini, karena mereka tidak mengenal hukum Taurat dan juga tidak mengenal Injil. Yesus menghakimi mereka menurut apa yang ada di mana? Oke. Di dalam hatinya. Itu yang kita baca dulu baik-baik, baru kita pahami. Oh, sebelum omong tentang kita doakan mereka atau tidak. Oke. Ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oke, ini Terpujilah Kristus. oke. Jadi tidak usah cemas. Biarlah serahkan kepada Tuhan, karena mereka akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka. Sebab perbuatan mereka seolah-olah hukum Taurat atau Injil yang ayat 16 tadi ada di dalam hati nurani mereka. Ujung-ujung lagi tentang perbuatan. Ini penting. Oke. Sekarang posisi kita terhadap mereka yang telah meninggal. Apa yang kita bisa buat untuk mereka yang telah meninggal? Orang Israel mendoakan 4 kali dalam perayaan besar tahunan, mengulangi kembali nama-nama mereka yang telah meninggal dan pergi mengunjungi kubur orang-orang yang telah meninggal. Karena gereja adalah kepenuhan dari janji perjanjian lama, maka tidak ada masalah ketika tradisi mengunjungi kubur dan doa untuk orang mati dilanjutkan di dalam gereja sebagai Israel baru, rumah pondok Daud yang dibangun kembali. Dan itu di dalam 2 Makabe 12 ayat 44 sampai dengan 45 kita akan menemukan bahwa doa untuk orang mati bukan hanya doa, ingat dan berdoa untuk orang mati adalah pikiran yang berbelas kasih kalau piadoso itu, dan pikiran yang baik dan yang suci. Mohon maaf, Pater, 2 Makabe 12 ayat 44-45. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Bayang kalau orang Yahudi berdoa dan Yesus belum datang. Kenapa kita tidak bisa berdoa? Apakah ketika kita kubur kita punya keluarga, kita buang mereka di kubur sampai jumpa di surga atau di mana?
Tidak bisakah? Yang kita pergi kubur ini pribadi yang beriman, kita punya orang tua, punya relasi sampai selamanya, walaupun mereka sudah di surga atau di mana Tuhan yang akan menempatkan mereka. Karena itu ingat dan berdoa untuk orang yang telah meninggal adalah pikiran yang mursik dan saleh. Kenapa? Karena ayat 44 katakan, karena pengharapan akan kebangkitan. Ayat pertama itu penting sekali, 44 bagian pertama itu, jika dia pakai begitu. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Konsekuensi logis, mendoakan orang mati adalah ungkapan pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Karena itu, ketika Protestan tidak mendoakan orang-orang mati kepada Allah, artinya Protestan tidak mempunyai harapan akan kebangkitan. Kalau kita mau analisa dari segi di situ. Jadi poinnya yang saya bisa tangkap di sini Pater, bahwa doakan iya, terus. terima kasih ya, itu sudah. Ya. Kemudian Doakan ini lagi. terus. Iya. Boleh bertanya lagi? Moderator kesian kalian nih, sudah menang. Satu lagi bola, tapi tidak apa. Biar Iya, satu lagi. kalau kalian bertahan saya di sini sore, jadi Jumat sore tidak. Tinggal satu Pater. Yo. Oke ya. Waktu Yesus wafat, dikatakan bahwa semua orang kudus telah bangkit dari kubur. Apakah orang-orang kudus ini waktu bangkit Mereka pergi kemana? Iya, apakah mereka mati kembali baru naik ke surga atau memang langsung naik ke surga? Sudah. Makanya itu, mereka pergi kemana? Oke, tidak ada kebangkitan. Tidakkah ada kebangkitan sebelum kebangkitan Kristus? Karena Kristus adalah yang sulung dari orang mati yang bangkit. Itu sangat biblis. Sekarang kita lihat, ketika Yesus bangkit dulu, setelah itu orang-orang yang kudus yang telah meninggal ini keluar dari kubur, bangkit juga, dan pergi kemana? Ini penting sekali. Matius 27 ayat 52, 53. Yesus bangkit dulu, baru orang-orang mati bangkit. Oke? Matius 57 Pater. 52, 53. 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus harus bangkit dulu. Kalau tidak, bagaimana? Oke, 1 Korintus 15 ayat 20 menegaskan bahwa Yesus adalah sulung yang bangkit dari antara orang mati. Karena tidak ada kebangkitan sebelum Yesus bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kolose 1 ayat 18. Dia adalah kepala gereja yang pertama bangkit. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Selesai. Sehingga Wahyu 1 ayat 15. Ayat 1 ayat 5. 1 ayat 5. Ayat 8 Alfa dan Omega ayat 5. Wahyu 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Engkau baca apa tadi?
15, Peter. Sorry, maaf. Bahaya. Oke. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Selesai. Berarti setelah dia bangkit, keluarlah orang-orang kudus dari kuburnya dan pergi ke kota Kudus. Allah. Kota Allah, kota kudus. Sekarang mereka ada di mana? Itu pertanyaan. Mereka mati lagi atau tidak? Ini penting. Sekarang mereka pergi ke kota Allah. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Demikian dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada daerah Habel. Oke, ini penting sekali. Jadi mereka ke surga, jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Dalam pengertian pertanyaanmu tadi, kalau begitu mereka mati lagi, kalau sudah di surga buat apa lagi? Mereka sudah dibangkitkan dalam kebangkitan pertama ya. Pengadilan pertama, Wahyu 20 ayat 5 kalau tidak salah atau 6 omong tentang mereka ini yang sudah dibangkitkan pertama, kematian kedua tidak mempengaruhi lagi. Coba ayat 6 ya kalau tidak salah. Berbahagia Dari 5 dan 6. 5 dan 6. Tetapi Orang orang-orang bisa mati. mute-kan dulu, ada burung banyak sih. Oh ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Oke, sekarang ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Karena itu kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi mempengaruhi mereka yang telah bangkit dalam kebangkitan pertama. Setelah kita mati, kita langsung menghadap takhta pengadilan Allah. Ini penting sekali. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Beginilah dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan itu yang kita namakan orang-orang kudus, roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Dan orang-orang kudus, mereka juga menghakimi bumi. Pertanyaan, Protestan punya orang kudus ada atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 2, tugas dari roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan atau yang orang kudus ini, mereka punya tugas mulia. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Frans, kalau surga masih kosong, pertanyaanmu, mereka mati lagi, berarti surga masih Kosong.
Frans, buka lagi mic-mu. Frans, Halo Frans. tekan layar buka. Frans. Oke, iya. Oke, kalau mereka mati lagi artinya surga masih kosong, toh? Kalau surga masih kosong, nanti Yesus datang dengan siapa pada akhir zaman? Ini jadi Surga persoalan tidak besar. kosong. Ya, kalau engkau analisa tadi, kalau mereka yang bangkit bersama Yesus tadi mati lagi, artinya Yesus datang nanti sendiri waktu datang akhir zaman nanti. Kita buktikan bahwa Yesus datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. Yesus datang dengan siapa pada akhir zaman? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercat. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Persoalan Protestan punya adat ini nih. Karena surga masih kosong, masih tunggu penghakiman kedua. Kedatangan Yesus yang kedua. Sedangkan ayat mengatakan bahwa kebangkitan kedua tidak mempengaruhi mereka yang sudah bangkit. Dan mereka datang bersama dengan Yesus. Dan tugas dari mereka untuk menghakimi bumi. Bukan, kalau tidak ada dalam kitab suci, saya jadi Protestan. Tetapi kalau semua ada di kitab suci, maka yang Protestan kembali ke Katolik. Begitu, Frans. Oke, terima kasih banyak Pater dan hostnya atas penjelasannya. Tambah Terima sebentar kasih tadi banyak, tentang Salten. tentang perjanjian baru. Bolehkah? Yuk, silakan Om Sastro. Nah, Mohon kalau diturunkan, kita baca Bos. kalau Oke, terima kita kasih, Om Bas. baca tulisannya Eusebius tentang sejarah gereja dan tulisannya Jerome atau Hieronymus The Illustribus ad Dextrum bukunya, atau dalam bahasa Inggrisnya An Illustrious Man, maka kita akan tahu kapan tulisan-tulisan perjanjian baru itu ditulis, bisa direkonstruksi. Nah, di situ Jerome menjelaskan tentang siapakah Petrus, siapakah Markus, siapakah Lukas, Paulus, dan semua orang-orang yang disebut orang-orang hebat oleh Hieronymus. Nah, di bab tentang Petrus dan Markus, maka akan kita tahu secara spesifik tahunnya. Karena di bab tentang Petrus dikatakan pada tahun kedua setelah Claudius naik tahta, dia pergi ke Roma untuk mengajar Simon Magus, dan juga mengajar umat-umat di Roma. Dikatakan itu atas permintaan warga Roma, maka Markus menulislah khotbah-khotbah Petrus yang sekarang disebut Injil Markus. Dan kemudian Markus setelah mendapat restu Petrus berdasarkan apa yang telah dia tuliskan, kemudian dia pergi ke Alexandria untuk mengajar umat di Alexandria. Maka kita akan temukan pada tahun kedua pemerintahan Claudius naik tahta tahun 41 menurut sejarah Romawi. Maka kita bisa tahu bahwa Petrus pergi ke Roma tahun 42. Maka demikian Injil Markus ditulis setelah tahun 42. Kapan tepatnya? Nah, tadi dikatakan berdasarkan tulisan Markus, dia mengajar pergi ke Alexandria. Maka kita bisa tahu kapan Markus ke Alexandria. Nah, dikatakan kalau menurut sejarah Koptik, dikatakan bahwa Markus ke Alexandria tahun 48. Maka dengan demikian, pada tahun 48 Injil Markus sudah ada. Tapi ditulis setelah tahun 42. Tepatnya kapan? Kita nggak tahu. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa Injil Markus tertulis antara tahun 42 sampai tahun 48. Nah, demikian juga nanti dengan Yohanes dikatakan
pada zaman pemerintahan Kaisar siapa, dia dilepaskan dari Pulau Patmos dan kembali ke Efesus. Atas permintaan uskup-uskup Asia, Yohanes diminta untuk menulis tulisannya untuk apa? Untuk menentang ajaran Ebionit dan Kerintus. Nah, kalau kita rekonstruksi tahunnya, Yohanes itu keluar dari Pulau Patmos tahun 96. Maka kita bisa lihat bahwa Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 96 sampai sebelum dia wafat. Di situ sebutkan juga bahwa Yohanes wafat tahun 67 setelah kebangkitan Kristus. Jadi tahun 100. Jadi Yohanes antara 96 sampai 100 lah ditulislah Injil Yohanes. Nah, kapan Matius? Menurut Eusebius dikatakan bahwa sebelum Matius pergi ke tempat lain, maka dia meninggalkan catatannya kepada warga Yudea sebagai pengganti ketidakhadiran dia. Maka pertanyaan lagi kan, kapan Matius pergi dari Yudea, keluar dari Yudea? Nah, kalau kita lihat dalam Injil Kisah Para Rasul, ada dikatakan bahwa sebelum semasa penganiayaan oleh oleh Raja Herodes, para rasul masih berada di Yerusalem. Belum pergi kemana-mana pada masa penganiayaan itu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Matius pada setelah masa penganiayaan Yahudi berakhir, barulah dia pergi. Ya, tahun kapan itu? Ya, menurut tradisi bahwa penganiayaan itu berakhir setelah kematian Raja Herodes Agripa pertama. Kapan Herodes Agripa pertama mati? Tahun 44. Maka kita bisa kesimpulan, Injil Matius sudah jadi tahun 44. Demikian juga ketika surat Timotius 2 dikatakan bahwa Paulus mendiktikan suratnya yang kedua kepada Timotius pada seseorang untuk sampaikan pada saat dia diborgol menjelang dipenggal. Kita tahu Paulus dibatar tahun 67, berarti surat 2 Timotius itu di tahun 67. Nah, begitu kita bisa lihat nanti dalam bukunya Hieronymus, judulnya The Illustribus ad Textum. Nah, teman-teman bisa di sana. Terima kasih Romo, itu aja tambahan Romo. Demikian juga Lukas juga katakan bahwa dia menulis kisah para rasulnya itu di kota Roma di tahun pemerintahan Kaisar berapa, ketabrak berapa lah. Tapi kita bisa tentukan sekitar 5 tahun 56-57. Begitu Romo, kabar saya. Terima kasih. Bisa dibaca di The Illustribus ad Textum, Hieronymus Jerome. Oke, terima kasih.